Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sama-sama pelajari di antara doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi lafaz doanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Di kalimat yang terakhir yaitu wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ada amalan, ada pekerjaan ataupun perbuatan dengan amal tersebut akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu yaitu sabar. Sabar ini dalam prakteknya kita kenal hanya dalam ujian dan musibah. Tapi bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Nah, jadi dalam kitab Silsilatul Amalil Qulub dijelaskan sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan atau yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu sabar dalam ujian dan musibah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya redaksi Al-Qur'an ataupun redaksi Al-Hadis ketika menjelaskan mengenai ibadah, ketika menjelaskan satu amalan, ia akan rincikan keutamaannya. Contoh, melaksanakan sholat sunat Isra. Siapa yang melaksanakan sholat fardu subuh, dia tidak kemana-mana, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu suruh, dia sholat sunat suruh. Apa keutamaannya? Keutamaannya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Rasul menyampaikan 3 kali, tamat, seperti itu. Banyak lagi, siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan pahalanya. 1 alif, 1 huruf, maka nilai pahalanya 10. Bahkan bisa berlipat ganda kalau itu dibaca di bulan suci Ramadan. Tapi ada satu amalan yang bisa mengalahkan amalan tersebut, karena Allah tidak sampaikan apa keutamaannya, apa yang akan diperoleh ketika seseorang melakukannya. Apa itu? Yaitu sabar. Hal ini bisa kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang melakukan kesabaran. Kami tekankan kembali, sabar yang kita maksudkan di sini bukan hanya sabar dalam menghadapi ujian atau musibah yang terjadi pada diri kita. Kenapa Allah sembunyikan? Syekh Utsaimin mengatakan li'adami jaza,
karena pahalanya sangat besar. Maka Allah sembunyikan supaya kita juga terus mengoptimalkan segala sesuatu yang kita lakukan itu dalam tanda petik, baik itu ketaatan, baik itu meninggalkan larangan Allah dan Rasulullah, selalu dalam kesabaran. Ilustrasi yang sangat sederhana. Ketika kita ingin memberikan hadiah kepada istri kita, hadiahnya biasa-biasa saja. Di hari ulang tahunnya, apa hadiahnya? Dia nanya, misalnya istri nanya, makan bakso. Besok ditanya lagi, ya udah disebutkan. Kenapa disebutkan? Cuman kita hanya bisa memberikan seperti itu. Tapi kalau hadiahnya itu besar dan hadiahnya itu mahal, kita biasanya menyembunyikannya. Misalnya di hari ulang tahun istri kita, bapak ingin memberikan mobil. Apa hadiahnya? Pasti kita bilang, nantilah, tunggu aja. Apa sih hadiahnya? Sabar dulu. Waktu hari hanya ketika ingin memberikan hadiah tersebut, itu banyak lagi. Nggak langsung, biasanya pakai tutup mata lah, diputarkan dulu ke rumah, berapa kali putar. Kenapa? Karena hadiah itu cukup besar. Bahkan mengenai amalan-amalan yang biasa kita kagumi, yaitu zihad. Karena ketika seseorang itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati sebagai syuhada, ia akan juga bisa menyelamatkan keluarganya. Tapi ada yang di atas itu lagi. Apa itu? Sabar. Jadi mudah-mudahan mohon maaf, sabar ini dalam konsep yang tertanam di benak kita, yaitu sabar ketika seseorang mendapat ujian atau musibah. Insyaallah di kesempatan yang lain akan kita sampaikan pula, yaitu varian-varian ketiga tingkatan sabar ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.